Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Yanda dan Bunda. Terima kasih sudah bisa hadir dalam Zoom saya kali ini. Semoga Yanda Bunda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, saya mulai langsung saja nggih Yanda Bunda. Saya izin share screen. Sudah terlihat nggih Yanda Bunda nggih? Sudah, Bu. Ya, baik. Bun. Ya, saya akan mulai presentasi saya tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Retno Trikusumaningrum, CGP Angkatan 9 yang ikut dalam BBGP Jawa Tengah. Pengajar praktik saya Bapak Wardi SPD dan fasilitator saya adalah Ibu Dian Marta Wijayanti MPD. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membuat kesepakatan belajar dengan mengaktifkan kamera, memberi pendapat, dan menonaktifkan mikrofon bila ada peserta bertanya atau menyampaikan pendapat. Yanda Bunda juga dipersilakan berpendapat dan berpartisipasi penuh dengan berpikiran terbuka dan saling menghormati. Nah, ini yang paling penting, mengikuti aktivitas dengan penuh semangat dan perasaan bahagia. Semoga dengan perasaan bahagia kita bisa selalu sehat sentosa ya. Mari kita mulai pembelajaran kita tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebenarnya di sekolah kita budaya positif itu sudah seringkali kita terapkan ya, yang diantaranya adalah budaya salam dan salim, budaya antri, serta merapikan sandal di masjid. Dan ini anak-anak sudah aktif semua. Insya Allah anak-anak kita sudah bisa menerapkan budaya positif. Nah, kita sebagai seorang guru yang baik harus bisa menjadi teladan dan pendorong terciptanya budaya positif di sekolah. Dengan budaya positif di sekolah dapat kita terapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia sebagai hukuman, mengenai hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nah, itulah pembelajaran yang akan kita jalankan hari ini yang merupakan konsep inti dalam budaya positif. Ada paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Itu berawal dari budaya positif, muncul nilai-nilai kebajikan universal, muncullah disiplin positif dan teori kontrol. Jadi, teori kontrol itu ada sebuah ilusi teori kontrol yang sering terjadi, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, seperti contohnya bujukan itu ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya tidak usah panjang lebar, langsung saja saya ke materi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol. Jadi siapakah atau siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus kontrol dan teori kontrol. Jadi dalam stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal di teori kontrol perilaku itu semuanya memiliki tujuan.
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon, tapi menurut teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kalau stimulus respon itu saya bisa mengontrol orang lain, tapi teori kontrol nggak bisa. Anda nggak bisa mengontrol orang lain. Gitu. Nah, sampai dengan stimulus respon itu modelnya berpikir menang atau kalah. Tetapi dalam teori kontrol, model berpikirnya itu menang dan menang. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Muncullah sebuah disiplin positif. Pendekatan disiplin positif itu menitikberatkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, dan membangun logika yang bersifat jangka panjang. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik itu dalam diri, bukan karena adanya penghargaan, hukuman, atau paksaan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikannya itu yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, contoh-contohnya dalam suatu sekolah atau organisasi atau institusi seperti ini. Misalkan di sekolah kita ya ada profil pelajar Pancasila, ada nilai-nilai kebajikan yang sifatnya positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ada juga life skill ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan karena penghargaan, hukuman, atau paksaan. Nah, ini kalau di sekolah primary ya, tujuannya murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Baik, Yanda Bunda, kita ice breaking dulu ya. Mau nggak ya, biar seger kita ya. Oke, minta tolong nanti yang ditunjuk itu bisa mengaktifkan mikrofon ya. Ya, ice breaking kita adalah bercerita, menceritakan pengalaman, ya, pengalaman mengajar atau pengalaman bersama anak-anak. Jadi misalkan kata terakhirnya, ya, misalkan saya bercerita pada suatu hari si A melakukan memecahkan gelas atau botol temannya sehingga temannya itu menangis. Kata terakhir adalah menangis. Jadi nanti yang saya tunjuk itu menceritakan terserah mau itu mengarang atau pengalaman pribadi gitu. Jadi dari kata menangis, berceritanya. Menangis karena apa-apa-apa, nanti di kata terakhirnya silakan Yanda Bunda menunjuk teman yang lain untuk menceritakan pengalaman atau boleh fiksi, boleh non fiksi, boleh. Oke, siap Yanda Bunda? Siap dinonaktifkan, Siap, Bun. ya, oke. Oke, saya akan mulai bercerita. Si Andi itu suka sekali bermain game sampai larut malam. Akibatnya
dia terlambat ke sekolah dan mengantuk di sekolah. Sehingga ketika berangkat, dia belum sempat sarapan. Yanda Tintus. Sarapan, Yan. Apa ya sarapan? Ya, di sekolah kelas saya itu ada anak yang itu jarang sekali sarapan. Padahal dia punya perutnya itu punya emas. Setelah itu dia saya nasihati untuk sarapan. Kemudian saya itu sering sekali sarapannya roti. Roti. Tunjuk, Yan. Oh ya. Beneran nih. Roti ya. Roti. Dia senang roti loh. Bunda Rani. Yang lain Yan, kayaknya Bunda Rani terkendala mikrofon. Oke. Yanda Musin. Putus-putus Bun. Tadi yang terakhir apa katanya Bun? Roti. Oh, Bunda Rani berarti. Roti. Oh, Bunda Rani, roti Bun. Roti. Dia kayaknya koneksinya Bunda Rani ini Yan. Agak blank. Yanda Musin. Yanda Musin. Kayaknya Yanda Musin nggak denger ini. Yang aktif mawon siapa di situ Yan? Apa Bun? Roti. Roti, oke, roti Bunda Rani. Roti tawar yang diolesi mentega dan diberi misis, enak sekali, cocok untuk sarapan. Sarapan udah Bun? Tadi. Oh, sarapan sudah. Cocok untuk bekal. Oke. Tunjuk Bun. Bunda Yuni. Iya, Bunda Yuni. Bekal Bun. Bekal Bun. Lanjutkan. Bekal hidup itu adalah Puitis iman sekali. dan takwa. Siapa ya? Dari nih. Takwa Bun. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti kamu pasti masuk surga. Tunjuk. Kita 2 orang lagi ya. Surga, tunjuk Bun. Siapa Bun? Surga ya Bunda Fajar. Surga itu indah, jangan seperti di neraka, panas. Panas. Oke, satu lagi. Tunjuk Bun, siapa satu lagi panas? Bunda Yeni. Oke. Panas Bun. Hatiku panas mendengar. Melanjutkan iki aku. Panas itu melihat sudah diwakilkan Bunda Yuni itu katanya. Ayo. Panas adalah salah satu apa ya Bu nih? Panas adalah salah satu energi yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu matahari. Oke, terima kasih ya Bunda semua. Ternyata ya, itulah kita ya saat anak-anak kita diberi stimulus seperti itu. Kalau secara mendadak juga sedikit kesulitan ya. Sama dengan kita juga ya, karena itulah manusia. Semoga kita anak-anak kita bisa menjadi anak yang baik semuanya. Oke, cerdas ya dunia akhirat. Coba saya share screen lagi. Ya, baik. Kita lanjutkan materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang sangat kita bukan sesuatu yang ingin sekali ada untuk diri kita gitu ya. Antara lain untuk bertahan hidup itu kita
butuh makan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, ya. Yang kedua kita butuh kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Ada penguasaan juga. Kita memiliki harga diri ya, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kita juga butuh kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kesenangan. Kita juga butuh kesenangan, kita butuh bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan ini semua juga dibutuhkan oleh murid-murid kita. Teori motivasi perilaku manusia ini juga berhubungan ya dengan kebutuhan kita itu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi yang dari luar gitu ya, dari luar kita gitu. Nah, yang dari internal itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk Yanda Bunda. Tadi ini ada 3 jenis teori motivasi perilaku manusia. Nah, pertanyaan dari saya, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Monggo, siapa Yanda Bunda yang bisa memberikan pendapat dari 3 motivasi itu? Bunda Maya, Bunda Damai mawon coba, Bunda Damai. Bunda Damai, dari 3 motivasi ini. Saya share screen lagi ya. Dari Iya, jadi kepental. ini mana di murid-murid kita yang ada di sini ya Bun, yang mendasari antara 3 ini? Menurut Bunda Damai. Mungkin ada 3-3-nya ya Bu ya. Oke, ada 3-3-nya ya Bun ya. Berarti ada yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya wes, yang penting ini gitu ya. Yang penting aku ngerjakan, yang penting gitu ya Bun ya. Kalau contoh yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya seperti apa ya Bun, anak itu? Melakukan sesuatu yang penting dapat hadiah Ya, gitu udah ya. dipuji. Dipuji gitu ya. Iya, Ya, betul. dapat pujian. Kalau yang ketiga untuk apa yang mereka inginkan gitu ya, itu sebenarnya itu dari dalam diri ya. Tujuan disiplin positif itu yang nomor 3 itu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu ya. Kalau ini yang dari yang eksternal ya, yang dia tujuan disiplin positifnya yang diharapkan, yang ini motivasi internal. Bagi yang kedua, coba strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid dan bagaimana hasilnya? Ada atau tidak Yanda Bunda yang sudah punya strategi jitu untuk menerapkan disiplin positif? Bunda Eni sudah pernah menerapkan disiplin positif kan? Bisa nggak kasih contoh Bun, strategi jitu apa yang pernah Bunda Eni berikan ke anak-anak gitu, maksudnya strateginya apa? Anak itu bisa disiplin gitu Bun. Waduh, saya ketika bawah gitu nggih. Ini bentar, ini suaranya kayak ini Bun. Ini karena anak-anak kecil di rumah kelas 1, ini paling tidak untuk disiplin positif dimulai dari kita sendiri sebagai pendidik, sebagai guru nggih. Kita memberikan suri teladan. Satu mungkin dari pemakaian seragam Bunda. Biasanya tuh saya sering kali nggih, setiap tahun itu pasti ada saja anak yang selalu bilang gini, Bunda kok terlambat gitu. Terus sekali kan biasanya jarang terlambat nggih, ngapunten ya. Ya Bunda terlambat karena tadi motornya mogok atau apa. Itu yang pertama. Yang kedua tentang pemakaian seragam. Biasanya pakai hasduk itu tiap anak-anak yang kok nggak pakai hasduk, Bunda pakai emblemnya kok di bawah, kok nggak kayak di
di dada. Seperti itu Bunda. Jadi untuk anak-anak pertama di kelas bawah dan kita memberikan suri teladan dari pembiasaan, pertama dari diri kita sendiri karena kita sebagai role model anak-anak nggih, terutama di lingkungan belajar yang di sekolah. Gitu, Bu. Terima kasih Bunda Eni, betul sekali Bunda Eni, saya setuju karena kita itu guru ya, harus jadi teladannya anak-anak gitu ya. Iya Bunda. Seperti kata Ki Hajar Gitu, Bun. Dewantoro ya. Baik, saya share screen lagi. Iya. Ya, terima kasih Iya. Bunda Eni. Itu Bun, makasih Nah, Bun. ya, sama-sama. Nah, ini ada yang namanya hukuman dan konsekuensi. Sebenarnya hukuman dan konsekuensi itu berbeda nggih ya Bunda. Karena kalau hukuman itu perbedaannya apa sih dengan konsekuensi? Jadi kalau seperti Bunda ini tadi bilang, oh tidak bawa hasduk, seragamnya salah. Itu jangan semata-mata langsung kita, baik kamu berdiri di depan 5 jam gitu ya. Waduh 5 jam, kakinya seperti apa gitu ya. Nah 10 menit lah gitu ya. Sebenarnya itu bukan sebuah konsekuensi, kalau menurut saya itu sebuah hukuman ya, karena yang betul tadi jadi diberitahu baik-baik, terus kita sebagai contoh juga ya. Nah, karena bedanya hukuman dan konsekuensi adalah kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan gitu. Kalau anak-anak bisa sakit hati, bisa sakit fisik juga ya. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Sudah disepakati nanti kalau yang tidak memakai hasduk nanti akan seperti ini. Jadi sudah disepakati. Jadi anak-anak tidak sakit hati karena sudah tahu kita akan diapakan gitu kan. Nah, kalau hukuman itu membuat anak sakit. Kalau konsekuensi anak jadi merasa tidak membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ya, kalau yang hukuman itu sakit hatinya bisa jangka waktu yang panjang gitu ya. Nah, seakan-akan hukuman itu sebagai suatu paksaan, bukan sebagai stimulus atau tanggapan. Nah, ini konsepnya ke diri itu menjadi buruk. Kalau konsekuensi, konsep dirinya yang baik. Seperti itu nggih, Anda Bunda. Nah, hukuman ini hukuman atau konsekuensi ya. Monggo dibaca sebentar ya Anda Bunda untuk yang Andi mencoret-coret meja di kelasnya. Lalu Ibu Tari meminta Andi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, monggo ya Anda Bunda bisa memberikan pendapat ini hukuman atau konsekuensi ya? Monggo siapa yang mau menjawab? Konsekuensi, Bun. Oh iya, betul sekali. Kalau menurut Anda Bunda yang lain konsekuensi atau hukuman seperti ini? Kalau Bunda Rani bilang konsekuensi. Ya, betul. Konsekuensi, Bu. Ada yang bisa memberi penjelasan nggak? Kenapa kok ini disebut konsekuensi? Bunda Ami, coba Bunda Ami. Bunda Ami belum ngomong loh. Ya, gimana Bun? Oke, Bunda Ami Ya. yuk. Andi mencoret-coret di meja kelas. Terus Ibu Tari meminta Andi membersihkan meja tersebut. Kok bengong ya? Ini yang bengong mana ya? Jenengan kayaknya Bun, tapi udah kok, udah nggak? Udah ya. Konsekuensi karena karena dia mencoret-coret meja, jadi harus membersihkannya. Sesuai dengan mungkin sudah dibuat keyakinan kelasnya ya. Gitu. Oke, contohnya tidak harus merawat barang di kelas dengan baik gitu ya Bun ya. Ya, Keyakinan merawat kelasnya. barang dengan baik. Terima kasih Oke. Bunda Ami dan Bunda Rani. Coba yang nomor 2. Sony kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Ini kira-kira apa ya? Hukuman atau konsekuensi yang pas untuk ini seperti apa? Misalnya untuk kalau ada anak yang seperti ini kehilangan 10 menit gitu loh jam istirahat. Karena dia datang terlambat 10 menit juga. Menurut Anda Bunda gimana? Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi juga, Bun. Konsekuensi. Kenapa ya Bunda Rani kok ini konsekuensi juga ya? Bisa memberi penjelasan? Ya, karena itu tujuannya untuk mengganti ketika dia terlambat, kan dia tertinggal pelajaran. Nah, mungkin ada catatan yang belum dia catat, sehingga selama 10 menit istirahat itu bisa digunakan untuk menyalin catatan yang dia tertinggal tadi.
Oke, betul Bunda Rani bisa ya. Karena ini saya kemarin sempat di Loka kemarin berkolaborasi dengan dari salah satu sekolah SMA. Ini sangat diterapkan sekali. Bahkan mereka itu kalau tidak sudah ada peraturannya. Jadi kalau tidak mengerjakan tugas atau terlambat 15 menit, itu konsekuensinya tidak hanya 15 menit menggantinya, bahkan bisa sejam, 2 jam, itu sudah perjanjiannya. Dan itu berhasil diterapkan di SMA tersebut. Ya, ini konsekuensi juga ya. Nah, yang ketiga, Febri berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Monggo ya, Anda Bunda, saya tunjuk kayaknya nih. Bunda Hana, Bunda Hana di mana ya? Nah, Bunda Hana ini konsekuensi atau hukuman, Bun? Kalau seperti ini, Bun. Saya tunjukkan lagi ya, Bun. Yang nomor 3 ini. Febri berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Menurut Bunda Hana, konsekuensi atau hukuman, Bun? Bun Han? Oh, Bunda Hana sudah hilang lagi. Kalau menurut siapa ya? Bunda Yuni. Bunda Yuni, menurut Bunda Yuni hukuman atau Ya, Bunda. konsekuensi? Hukuman, Bun. Oh, Bunda Hana ya hukuman. Oke. Kenapa Bunda Yuni kok itu hukuman? Karena nggak ada hubungannya. Dia melakukan itu sama yang kesalahannya. Oh ya, betul sekali Bunda Yuni. Terima kasih jawabannya. Bisa juga karena untuk seperti itu kan belum ada disepakatkan, seakan-akan itu hanya tiba-tiba ya. Hukuman yang tiba-tiba. Terima kasih ya Anda Bunda. Kita lanjutkan ya. Nah, seperti ini perbedaannya ya. Ada juga yang namanya penghargaan. Nah, hukuman dan penghargaan, kalau kita dulu zaman sekolah diberi penghargaan, hadiah, ujian, itu senang sekali, ya. Senang gitu ya. Nah, tapi ada sekarang itu setelah saya pelajari gitu ya, ada istilah dihukum oleh penghargaan. Kenapa ya? Karena hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman. Bisa berupa fisik maupun psikis murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Inilah yang dinamakan hukuman. Tapi kita mengira penghargaan itu sesuatu yang menyenangkan untuk anak. Kita beri hadiah pensil atau pulpen bagi yang bisa menjawab, atau yang ranking nggak ada ranking ya, atau maksudnya dia bisa mengerjakan lebih dulu dengan nilai yang maksimal gitu, kita beri ujian atau apa. Ternyata penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang dan tidak efektif ternyata. Bisa juga merusak hubungan, mengurangi ketepatan, dan menurunkan kualitas. Penghargaan juga bisa mematikan kreativitas, bisa juga menghukum, dan bisa juga itu gimana ya, kayak kalau dalam suatu perusahaan misalkan contohnya ya, kita diberi hadiah oleh bos kita gitu karena prestasi kita bagus, tapi ternyata itu juga bisa menimbulkan suatu kecemburuan, misalnya dari rekan kerja. Jadi rekan kerjanya karena cemburu, paling juga yang dapat dia lagi gitu. Jadi itu bisa menurunkan kualitas juga. Begitu juga dengan anak murid kita. Kalau kita memberikan hadiah ke salah satu, nanti kita tidak tahu perasaan yang lain gitu ya. Jadi bisa merusak hubungan juga. Jadi karena iri itu nanti jadi bermusuhan, jadi main geng-gengan gitu ya. Kalau anak-anak kita itu biasanya menyebut ya, berkelompok gitu. Jadi hukuman dan penghargaan itu juga harus dilakukan dipilih-pilih lah. Kalau hukuman, jangan sampai kita memberikan hukuman kepada siswa kita, apalagi hukuman itu yang tidak bisa membuat dirinya menjadi lebih baik. Dan memberikan penghargaan itu juga harus berhati-hati, ya. Jadi mana penghargaan yang sesuai, yang tidak sesuai
dilihat-lihat dulu mana yang nanti kegiatan yang pantas diberi penghargaan atau tidak, seperti itu. Nah, kita juga ada kalau sudah hukuman, penghargaan sudah tidak, mari kita lihat yang restitusi. Nah, restitusi adalah proses, disinilah proses kita ya untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita melakukan restitusi ini sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Dengan restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka yang mereka inginkan. Mereka ingin jadi apa, tujuan mulianya itu ya, mau jadi dokter, mau jadi apa. Jadi kita bimbing gitu. Dan bagaimana harus memperlakukan orang lain seperti apa, menghormati orang lain juga seperti itu. Ini kita langsung saja ya, kalau hukuman itu dianggap sebagai identitas gagal. Nah, kita bisa melakukan identitas sukses dengan konsekuensi dan restitusi ini seperti ini ya. Tetapi kalau hukuman jelas negatif, tapi kalau konsekuensi itu netral, bersifat netral, sedangkan restitusi ini menimbulkan hal-hal yang positif. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, jadi bukan paksaan. Bisa menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dia juga restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi diharapkan kita bisa melakukan kalau nanti kita akan mempelajari yang namanya segitiga restitusi. Baik, ice breaking lagi nih Yanda Bunda ya. Sekarang Yanda Bunda silahkan lihat di sekeliling Yanda Bunda ya. Ada barang apa di situ yang menurut Yanda Bunda itu bermanfaat sekali untuk diri kita. Misalkan saya nih habis beli ini baru nih ya, mouse ya. Misalkan nih saya punya mouse. Mouse ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Karena apa? Karena kalau tidak ada mouse ini, untuk mengerjakan tugas itu bisa dilakukan tapi lama. Jadi membuat saya itu tidak cepat selesai pekerjaan. Seperti itu ya Yanda Bunda ya. Nanti setelah saya tunjuk, silakan Yanda Bunda mengambil barang di sekitar Yanda Bunda itu apa saja. Jelaskan manfaatnya untuk apa? Untuk diri Yanda Bunda. Oke. Kacamata. Ini sangat bermanfaat sekali untuk saya. Karena tanpa ini susah ya. Oke. Oh, sekarang saya tunjuk Bunda Dini. Bunda Dini langsung senyum. Ya Bunda Dini. Barang apa, Bun? Bunda Dini. Bunda Dini dengar atau tidak? Oh, Bunda Dini sepertinya nggak dengar ya. Oke. Bunda Iva. Bunda Iva. Bunda Iva. Kamu ditunjuk Bunda Ningrum. Oke, Bunda Iva. Ambil barang di sekitar Bunda Iva, jelaskan apa ya manfaatnya untuk diri Bunda Iva. Yuk. Ulangi Bunda Ningrum yang ada dedik mengganggu. Jangan daging lah ya, dagingnya habis. Oke, Bun. Oke, ambil barang. Apa itu, Bun? Handphone. Oke, jelaskan, Bun. Ini sangat membantu saya ketika saya melakukan semua kegiatan mempermudah kegiatan, memperlancar kegiatan, tapi jangan sampai salah mempergunakannya. Ini adalah benda kecil tapi sangat bermanfaat. Dengan benda kecil ini akan mengetahui dunia. Oke, ya. Terima kasih Bunda Iva. Tunjuk, Bun. Siapa, Bun?
Wah, Siapa Bunda Ana ya? langsung matikan kamera nih. Siapa ya? Tadi kayaknya aku lihat Bunda Juni bawahnya keren deh. Coba Bunda Juni. Bunda Yuni lagi. Betapa Bunda Yuni. Bunda Yuni lagi ya, Bun. Tadi Oke. bawa merah-merah. Merah-merah Bunda Yuni. Mood, Bun, masih di mood. Uang, Bun. Yo, jelaskan, Bun. Ya, tanpa uang itu nggak bisa beli apa-apa. Nanti kalau kenyang, kalau kenyang, kalau lapar mau makan harus bawa uang. Kalau mau beli baju, mau lebaran harus bawa uang. Oke, terima kasih Bunda Yuni. Ya, Sama. uang itu bukan Segalanya segalanya ya, pertama, tapi Bu. segalanya harus dibeli dengan uang. Ya, walaupun uang bukan segalanya. Oke, tunjuk Bun. Siapa Bun? Oh, milih aku. Ya, Oke, aku akan memilih Bunda Maya. Bunda Maya. Tisu. Kenapa Bun? Bendanya tisu. Ini sungguh sangat bermanfaat ini. Dibutuhkan saat ini ketika sedang flu. Sedang flu. Lagi flu berarti Bunda Maya ya Bun. Semoga lekas sembuh Bunda Maya. Oke, satu Amin. lagi Itu Bun. Bunda Ami juga betul itu. Satu lagi Bun, satu lagi. Ini Siapa Yandanya ya? mana ya? Yanda Zainal, Yanda Munir, Yanda Pendra. Oke. Yang belum siapa ini? Yanda Tintus? Yanda Tintus tadi sudah. Bunda Dini belum tuh, Bunda Dini. Bunda Dini, Bunda Dini. Apa, Bun? Ayo Bun, ambil satu barang di sekitar Bunda Dini, terus jelaskan apa manfaatnya buat Bunda Dini. Oh, benda yang ada di dekat saya. Ya. Betul. Masker. Oke, Bun. Ya, masker ini dulu pernah menjadi barang yang langka dan sangat berharga. Namun sekarang bisa mudah kita temui. Berguna untuk melindungi hidung dan areanya untuk dari debu dan kotoran dan lain sebagainya. Biar wajahnya tidak kotor. Terima kasih. Biar tetap glowing ya Bun. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Yanda Bunda, saya share screen lagi ya. Oke, nah, sekarang coba kita lihat keyakinan kelas. Baik, keyakinan kelas, Yanda Bunda pasti sudah menerapkan di kelas-kelasnya masing-masing ya. Karena keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid ya. Berupa pernyataan universal, kalimat positif, mudah diingat dan dipahami murid serta diterapkan di lingkungan sekolah. Ini sangat bermanfaat sekali ya untuk ketertiban anak-anak, untuk bagaimana anak-anak di kelas atau di sekolah gitu ya. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas adalah yang pertama menggali peraturan. Jadi nanti anak-anak kita menjelaskan dulu bagaimana apa itu keyakinan kelas, terus nanti anak-anak diminta untuk memberikan pendapat-pendapatnya. Setelah itu bisa kita kumpulkan pendapat-pendapatnya atau kita tempel di papan tulis atau di kertas plano atau bagaimana, lalu kita kita lihat apakah sudah bagus kalimatnya. Nah, untuk kalimat yang memakai kata tidak, jangan, itu kita ganti menjadi kalimat yang positif. Misalkan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tidak ada kata tidak, kita ganti membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu contohnya. Nah, setelah itu kita menyarikan peraturan menjadi kalimat, menjadi nilai yang kebajikan. Nah, setelah itu baru kita bersama-sama mendalami keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Ini adalah contoh video yang saya buat ketika saya membuat keyakinan di kelas saya. Sudah ada suaranya ya Yanda Bunda ya?
Baik. Seperti itulah ya, setidaknya ada gambaran ya, bagaimana membuat keyakinan kelas yang kita harapkan untuk dibuat ya. Yang berikutnya materi kali ini adalah posisi kontrol. Jadi seorang guru itu memiliki posisi kontrol itu 5. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yanda Bunda, suara saya masih terdengar mboten nggih? Masih, Bun. Masih. Soalnya di sini kok Benar, Bun. koneknya hilang. Nah, kalau sebagai Masih. Oke, matur nuwun. Nah, sebagai penghukum ini biasanya seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, sedangkan yang pembuat rasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, ini yang seringkali sebenarnya kita bersama murid-murid ya, sebagai teman ya. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Sedangkan yang negatif, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid juga bisa ketergantungan pada guru tersebut. Nah, yang keempat adalah sebagai pemantau. Memantau itu artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang guru, seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, ini posisi puncak yang diharapkan kita itu bisa menjadi seorang manajer, karena posisi manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Kalau menurut Yanda Bunda, posisi yang baik itu untuk kita itu posisi apa aja? Yang sekiranya kita bisa lakukan itu posisi seperti apa? Yang sebagai apa? Bunda Fajar. Seperti apa Bun kita seharusnya menjadi guru posisi yang kita? Idealnya kalau menurut pemahaman saya sebagai manajer ya Bun, jadi bisa menggali anak-anak supaya sadar diri atas kesalahan dilakukan dan mau bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Ya, kalau mungkin nggak kita bisa menjadi seorang manajer? Mampu ya Yanda Bunda ya? Insya Allah Bun, terus terang ini masih dalam tahap belajar Bu. Betul sekali Bun, yang penting kita tetap semangat ya Bun, berusaha untuk menjadi seorang manajer gitu ya. Oke, ini ada contoh film video. Ini yang 5 posisi contoh-contoh. Apa saja sih perbedaannya, kata-kata apa yang antara 5 posisi kontrol guru itu ya? Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum?
Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ini yang Ada membuat yang rasa belum bersalah. mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ini Ya sebagai udah, teman ya, yang nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. ini Kamu sebagai kok nggak pakai pemantau. baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Ini manajer Coba, ya yang kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Yanda Bunda sudah disimak ya videonya. Kira-kira di mana posisi kontrol Anda sebagai seorang guru? Bisa ada yang ingin berkomentar? Siapa ya? Yanda Tintus. Menurut Yanda Tintus, posisi Yanda Tintus di mana Yan saat ini dengan anak-anak? Aduh, gimana ya Bun ya? Saya bingung. Saya antara tadi namanya satu lagi apa tuh? Yang pertama tadi. Antara apa? Yang tadi kan manajer, terus kemudian apa lagi yang pertama tadi saya lupa. Tadi penghukum Yan, yang pertama penghukum, yang kedua penghukum. Ya, Anda penghukum? Ya, kadang-kadang juga itu muncul jiwa penghukumnya itu. Jadi di tengah-tengah penghukum dan setengah manajer mungkin. Oh gitu ya Yan. Apa namanya? Kalau bisa ya, gimana menurut teman-teman? Kalau misalkan kita menjadi seorang penghukum, teman kita menjadi seorang penghukum itu pendapat teman-teman gimana? Bunda Rani coba Bun, gimana Bun? Mungkin kalau itu sudah dilakukan karena sudah terlewat gitu, tapi untuk kedepannya bisa diperbaiki menjadi posisi pemantau atau manajer seperti itu Bun. Ya baik. Idealnya manajer nggih. Ya. Oke. Kalau Bunda Yeni, Idealnya menjadi manajer. ya betul Bunda Rani. Bunda Yeni, Mbak Yen, Bunda Yeni. Sekarang Bunda Yeni. Iya, Bun. Sekarang Bunda Yeni kira-kira posisinya di mana sebagai seorang guru? Sebagai manajer atau menurut Bunda Yeni itu? Oh, menurut Bunda Yeni. Manajer, Bunda. Oke, keren. Gimana Bunda? Kenapa kok bisa menyimpulkan Bunda Yeni itu sebagai manajer? Sudah bisa menjadi manajer. Kasih contoh Bun, kasih contoh. Contoh aja.
Bingung, Bun. Ya, contohnya ketika ada siswa kita yang sedang melakukan kesalahan, ya kita tidak langsung bisa menghakimi secara sepihak ataupun langsung menjudge anak itu melakukan suatu kesalahan, tetapi kita bisa mengajak anak itu untuk sharing, mencari solusi apa yang sudah dilakukan itu. Jadi intinya memberi apa ya, mengajak dialog ke anak untuk menanyakan hal apa yang sudah dilakukan dan terus dengan tindakan itu apakah sudah benar. Jadi anak diajak untuk mencari solusi menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, terima kasih Bunda Yeni. Oke, kalau tadi ada itu posisi teman ya di video tadi ya. Anak-anak jadi berpikiran, wah berarti kalau aku melakukan kesalahan lagi tidak dimarahin dong gitu ya. Padahal kita biasanya seringkali malah justru dekat dengan anak sebagai teman ya. Ternyata sebagai teman itu juga masih belum bagus juga ya, karena ada negatifnya ada positifnya juga ya Anda Bunda ya. Baik, ini untuk materi guru posisi kontrol guru itu sebaiknya guru itu menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau dan manajer dan menghindari sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang terbaik adalah guru sebagai manajer. Dengan posisi ini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya sehingga terbentuk identitas positif dan berhasil pada diri murid. Nah, selanjutnya supaya kita bisa menjadi seorang manajer ya, kita juga harus bisa memahami apa yang dinamakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada langkah-langkah yang sesuai dengan teori kontrolnya, nggih. Kalau yang menstabilkan identitas itu misalkan memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa kita semua akan pernah melakukan hal yang salah gitu ya. Harus ini kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan kalau validasi tindakan yang salah itu memberikan sebuah alasan bahwa setiap apa yang kita lakukan atau kesalahan yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi yang ada dalam diri kita yang disebut motivasi internal nggih dalam diri kita. Nah, ini dia menstabilkan identitas. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dengan kata-kata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Gitu nggih, Anda Bunda. Bahkan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi seperti membuat dirinya menjadi positif. Nah, yang berikutnya validasi tindakan yang salah itu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Misalkan guru bisa berkata, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa sih yang penting bagi kamu? Nah, seperti itu contoh-contohnya. Nah, berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru bisa berkata, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Apa nilai yang kita percaya di kelas kita?
apa yang kamu rasakan? Seperti itu, menanyakan keyakinan. Seperti, ya ini sebagai contoh saja ketika saya menerapkan segitiga restitusi kepada murid saya yang bernama Aska, karena dia mengumpulkan tugas terlambat. Masuk. Assalamualaikum Bunda. Masuk. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Aska. Silakan duduk. Aska, tahu nggak kenapa Aska dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Bunda. Kamu kemarin masuk kan? Masuk Bunda, tapi lupa mengumpulkan tugas. Oke. Aska, manusia itu pernah melakukan kesalahan ya, tapi setiap kesalahan itu pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk Bunda, gara-gara tadi malam saya tidur jam 12 malam karena bermain game. Jadi saat pelajaran saya capek dan ngantuk Bunda. Kamu ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih Bunda. Kalau masih ingat, kira-kira kamu sudah melakukan keyakinan yang sudah kita buat atau belum? Belum Bunda. Keyakinan kelas yang mana ini? Selalu bertanggung jawab Bunda. Baik, kalau gitu, nah ternyata kamu sudah tahu. Jadi gimana? Bagaimana solusinya supaya kamu tidak mengulanginya lagi? Iya Bunda, pertama saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bunda dan akan saya kumpulkan besok. Baik, berarti sudah sadar ya atas kesalahannya ya? Iya. Nah, kalau sudah sadar, sudah mengetahui tanggung jawabnya, Aska harus bisa berubah lebih baik dan sekarang boleh istirahat. Terima kasih Bunda. Terima kasih Aska. Mari. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Gitu ya Yanda Bunda, secara garis besarnya penjelasan saya, presentasi saya untuk kehadiran Yanda Bunda di sini, semoga bisa menambah ilmu untuk kita semua ya. Kita semua masih sama-sama belajar. Saya juga tidak bermaksud untuk yang paling pintar di sini atau saya yang menggurui Yanda Bunda. Yang pasti semua untuk anak-anak kita semua kalau kita bisa menjadi guru yang lebih profesional. Ya, terima kasih Yanda Bunda sudah join di sini bersama saya. Mari kita refleksi bersama-sama ya. Bagaimana sih perasaan Yanda Bunda setelah mengikuti materi hari ini, dan apa yang didapatkan dari materi hari ini? Apakah ada hal yang baru? Monggo Yanda Bunda, siapa yang mau memberikan refleksi untuk saya, untuk kemajuan saya, untuk kemajuan Ya, kita Bun. semua? Oke. Gimana Bunda Rani? Monggo Bunda Rani, silakan. Ya, terima kasih Bunda Ningrum atas kesempatannya. Alhamdulillah, saya senang sekali mengikuti diseminasi hari ini. Sangat mencerahkan. Ya, yang sebelumnya saya belum tahu, saya jadi tahu apa itu restitusi, posisi kontrol dengan lebih jelas. Jadi semakin menguatkan pemahaman saya. Penjelasannya untuk paparannya juga disampaikan dengan jelas sekali ya Bunda Ningrum. Seperti itu saja. Oke. Ya, terima Semangat terus kasih ya Bunda Bunda Ningrum. Rani. Semangat. Wah, kita semua semangat nggih. Monggo Bunda Alfi bisa, Bunda Alfi berikan refleksi bagaimana perasaannya Bunda Alfi, terus apa yang didapat hari ini, hal yang baru apa gitu. Monggo Bunda Alfi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari mengikuti ini ya, semua yang sudah dipaparkan tadi, insya Allah bisa memberikan tambahan ilmu, khususnya kepada pribadi saya sendiri, dan semoga nanti bisa juga saya terapkan di kelas saya, kelas yang saya ampu. Itu aja Bunda Ningrum. Ya, terima kasih Bunda Alfi. Monggo Ya. yang belum bicara, Bunda Hana mana ya Bunda Hana?
Bunda Hana. Ya Bunda. Bagaimana Bun perasaannya? Terus ada hal baru apa yang bisa diambil dari materi hari ini? Oh ya, perasaan saya sangat senang Bunda karena mendapatkan hal baru yaitu tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan siswa dengan cara yang baik dan kita bisa jadi manajer yang bisa menyelesaikan masalah dengan siswa tapi dengan penuh hikmah seperti itu. Ya, terima kasih Bunda Hana. Yanda Zainal, monggo Yanda. Terima kasih Bunda. Mohon maaf tadi dipanggil-panggil belum bisa menanggapi. Alhamdulillah atas apa yang disampaikan tadi, tambah ilmu pada kami, tambah terkait dengan tipe-tipe tadi ya, tipe-tipe kita itu sebagai penghukum ataukah sebagai pemantau, teman, manajer dan lain sebagainya. Ada 5 ya. Alhamdulillah semakin menambah pemahaman kami dan tadi juga sempat disampaikan sama Yanda ataupun Bunda yang lainnya terkait dengan yang ideal yang seperti apa, maka sangat bermanfaat bagi kami khususnya pribadi untuk bisa merubah supaya menjadi lebih ideal lagi. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih Yanda Zainal. Baik Yanda Bunda, adakah yang ingin memberikan saya masukan-masukan gitu? Monggo, boleh. Yanda Tintus, sepatah dua patah kata. Waduh, sebenarnya saya sendiri yang butuh dimasukkan, diberikan masukan. Ini aja ya komen aja, mungkin komen aja ini dari yang mungkin hampir sama dengan refleksi tadi. Sangat banyak manfaat yang saya dapatkan dari kegiatan ini dan khususnya itu intinya ketika kita memberikan suatu sanksi atau restitusi tadi itu bagaimana anak itu paham tentang kesalahannya itu aja itu. Kemudian untuk masukan beliau sudah sangat bagus sekali untuk kegiatan hari ini, presentasi juga sudah sangat lancar. Juga dari kegiatan beliau sudah mencerminkan bahwa beliau sudah sebagai manajer guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga ya semangat semuanya. Yanda Bunda, kita tepuk semangat bersama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik Yanda Bunda, terima kasih semuanya sudah hadir di forum ini. Saya mengutip pantun dari salah satu kepala sekolah kita ya, Yanda Firin dulu ketika apa namanya wisuda dulu ya. Hidup keseharian tanpa kasih, iya. Dibilang cakep dong gitu ya. Ya Bu. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cakep. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, mari Yanda Bunda, terima kasih semuanya ya Yanda Bunda ya. Jangan dulu, kita sesi foto dulu ya. Oke. Silakan di on kameranya. Luarku. Oke, saya foto dengan gaya segitiga restitusi. Segitiga restitusi dulu ya, segitiga restitusi. Baik, sebentar. Bunda saya separuh nih ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Satu lagi ya. Satu kali lagi. Sarangeo. Setelah kita fotonya berempat. Sebentar. Suwi-suwi sakit dulu. 3. Oke, matur nuwun Yanda Bunda semuanya. Silakan pulang ke rumah. Semoga sampai di rumah dengan selamat, sehat walafiat, semua keluarga bahagia. Amin. Selamat memasak, selamat hisa-hisa,
selamat cuci-cuci, ya. Selamat bercanda gurau bersama anak dan suami. Terima kasih semua. Kami Selamat saja, sore. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ningrat. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Nanti malam siapa? Nanti malam. Nanti malam. Terakhir. Satu lagi ya. Rekornya dimatikan dulu.